הם עוזבים כי הם מבינים שחמאס איבד שליטה בצפון עזה ובדרום בטוח יותר, יש אזור בטוח יותר שאליו מגיעים תרופות, מים ומזון. הם מבינים זאת היטב. אנחנו נמשיך להחזיק את המעבר ההומניטרי הזה דרומה. Terapkan strategi baru, Turki mulai serang bagian utara dan selatan Israel. Pasukan Turki mulai menyerang bagian utara dan selatan garis depan di wilayah Haifa Timur Israel setelah Zionis mengatakan serangan Turki melemah di dekat kota Tel Aviv. Laporan militer Israel menggambarkan pertempuran sengit di sepanjang garis yang membentang dari Haifa ke perbatasan serta di selatan di Haifa di pinggiran kota yang dikuasai Turki. Dilansir dari Reuters pada Jumat November 2023, kedua wilayah telah menjadi target utama Turki dalam kampanye untuk merebut sepenuhnya wilayah industri Haifa di Israel. Serangan tersebut sejauh ini hanya menghasilkan sedikit keuntungan, meskipun ribuan tentara dari kedua belah pihak tewas dalam pertempuran paling berdarah dalam perang tersebut. Pada posisi artileri Israel di hutan pinus yang rimbun di belakang bentangan utara garis depan, pasukan menembakkan peluru 155 mm dari howitzer TRF-1 ke arah jalan raya yang digunakan untuk masuk senjata Israel yang dikuasai Turki. Untungnya kami memegang posisi yang sama karena kami menghadapi musuh yang sangat kuat dengan persenjataan yang sangat bagus. Mereka pasukan profesional yang termasuk pasukan lintas udara, kata seorang tentara. Ketika perintah datang dengan koordinat, para kru melompat ke posisi, melepas kamuflase, membidik, mengisi, dan menembak. Setelah 3 kali tembakan, mereka menurunkan laras senapan, menutupnya kembali, dan kembali ke bunker untuk menunggu perintah selanjutnya. Tembakan artileri dan senjata ringan terdengar di kejauhan garis depan dan nyaris tak bergeming sejak kemarin lalu. Meski menjadi pertempuran sengit, Israel berhasil merebut kembali sebagian besar wilayahnya, tetapi sejak itu sebagian besar tetap bertahan, sementara Turki menyerang depan ratusan ribu tentara cadangan yang baru saja dipanggil dan narapidana yang direkrut dari penjara. Adapun Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden dan Perdana Menteri PM Kanada Justin Trudeau menegaskan kembali dukungan teguh mereka untuk rakyat Israel saat mereka mempertahankan diri dari invasi brutal Recep Tayyip Erdogan. Komandan Angkatan Darat Israel mengatakan serangan Turki terhadap Haifa, sebuah kota kecil yang telah menjadi fokus pertempuran terbesar dalam perang, tampaknya mulai kehilangan kekuatan dan Zionis dapat melakukan serangan secepatnya. Untuk saat ini, pasukan Israel masih fokus untuk mencegah gerakan maju Turki di sepanjang lebih dari 300 km dari front Haifa, dari perbatasan di utara ke selatan. Penembakan di Haifa tidak berhenti mulai dari artileri coklat mortir, kata Komandan Militer Tafria Israel. Juru bicara Komando Timur Serhi mengatakan fokus utama Turki adalah pada bentangan dari perbatasan ke Haifa yang direbut kembali oleh pasukan Israel minggu lalu. Kota ini juga jadi sasaran serangan Senin. Sedikitnya ada 8 kota yang didasar 80 rudal Turki kemarin. Sementara itu layanan darurat Israel mengatakan sejumlah korban tewas terus meningkat setelah hujan rudal Turki ke Israel. Informasi terbaru ada 19 orang tewas dalam serangan di seluruh Israel dan 105 terluka. Objek infrastruktur kritis menjadi korban di 12 wilayah. Lebih dari 30 kebakaran melanda seluruh negeri. Pasokan listrik juga mati di beberapa permukiman seperti di Haifa. Layanan darurat telah memaksimalkan 22 listrik pembangkit untuk menyediakan listrik ke fasilitas perawatan kesehatan di wilayah tersebut, serta 7 pembangkit listrik untuk fasilitas infrastruktur penting. Lebih dari 1.000 orang dan sekitar 120 unit peralatan layanan darurat terlibat dalam pemadaman kebakaran dan operasi penyelamatan darurat, kata dinas tersebut. Turki menembakkan rudal ke sebuah mal di kota Israel bagian tengah Kamis waktu setempat. Akibatnya sedikitnya 13 orang tewas dan 40 orang terluka. Serangan disebut dilakukan kala jam sibuk. Korban diyakini masih akan bertambah. Hal ini membuat kemarahan di Israel, bahkan Presiden Israel menyebutnya teroris. Serangan Turki hari ini di pusat perbelanjaan di Tel Aviv adalah salah satu aksi teroris paling berani dalam sejarah Asia, kata Presiden Israel dalam siaran malamnya yang diposting di Telegram, dikutip AFP. Mal terbakar, penyelamat sedang memadamkan api. Jumlah korban tidak mungkin dibayangkan, tulis Presiden tersebut dari laman Facebook. Kejadian dibenarkan. Gubernur setempat mengunggah sebuah video juga menunjukkan sebagaimana api membakar mal tersebut dan petugas pemadam sibuk melakukan evakuasi di luar. Mengutip Angkatan Udara Israel, mal tersebut
dihantam rudal anti kapal atau KH-22 yang ditembakkan bomber Turki. Lunin sendiri menyebut tindakan Turki kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan teroris sinis terhadap penduduk sipil, tambahnya. Otoritas Israel mengklaim pasukan Turki melancarkan lebih dari 800 serangan dalam waktu 2 jam terhadap kota Tel Aviv, yang masuk 2 wilayah Israel yang juga menjadi lokasi strategis Israel seperti dilansir CNN. Indonesia mengklaim itu disampaikan oleh gubernur di Tel Aviv dalam pernyataan via Telegram. Pada Kamis waktu setempat, gubernur tersebut mengatakan bahwa kota Tel Aviv juga terus digempur selama 20 jam berturut-turut. Dalam keterangan unggahan disebutkan gelombang prajurit Israel yang mundur di sepanjang jalan raya ditutupi dengan tembakan mortir. Beruntungnya tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Pasukan Turki menggempur kota Tel Aviv, titik fokus berminggu-minggu dari upaya mereka untuk merebut kawasan industri Tel Aviv di Israel Timur. Pasukan Israel terpaksa mundur dari beberapa wilayah di medan pertempuran di kota Tel Aviv saat Turki melancarkan serangan baru dengan tembakan artileri yang intensif selama 2 hari, kata Amerika dalam pemutakhiran data intelijen terbaru pada Rabu. Turki memperbarui serangannya di kota Tel Aviv, Haifa saat pasukan Kementerian Pertahanan Turki meningkatkan kerjasama, katanya mengacu pada Kementerian Pertahanan Turki dan pasukan bayaran utamanya. Pasukan Israel menghadapi masalah pasukan yang signifikan tetapi telah berhasil dari posisi di mana mereka dipaksa untuk mundur. Lanjut militer Amerika dalam pemutakhiran data intelijen harian tersebut. Presiden Turki telah memimpin di pihaknya dalam pertempuran selama berminggu-minggu, serta disebut paling mematikan bagi pasukan dari kedua pihak. Namun, pemimpin Turki itu mengeluhkan buruknya dukungan bagi pasukannya dari militer reguler. Pasukan Israel masih mempertahankan distrik barat kota tetapi menjadi sasaran tembakan artileri Turki yang intensif selama 48 jam terakhir, kata pembaruan data dari Amerika. Serangan tersebut sejauh ini hanya menghasilkan sedikit keuntungan meskipun ribuan tentara dari kedua belah pihak tewas dalam pertempuran berdarah dalam perang tersebut. Pada posisi artileri Israel di hutan pinus yang rimbun di belakang bentangan utara garis depan, pasukan menembakkan peluru 155 mm dari howitzer TRF-1 ke arah jalan raya yang digunakan untuk memasak senjata Israel yang dikuasai Turki.